Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, yang terhormat para dewan juri yang adil lagi bijaksana, para sahabat dai yang berbahagia. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini semuanya menjadi calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayah dari Allah sajalah kita masih dapat mengerjakan amalan soleh di bulan yang mulia ini. Dan kita masih bisa merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversial, yakni antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji maupun yang tercela. Semoga kita sebagai hamba Allah selalu berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang hak, yang benar, lagi yang terpuji, serta menjauhkan diri dari segala perbuatan yang batil, yang salah maupun yang tercela. Kemudian sholawat berserta salam semoga kita selalu haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang yang menuntun kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, zaman penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang paling utama yakni ad-dinul Islam. Hadirin sekalian, izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah saya yang berjudul 5 kemuliaan bagi ahli ilmu. Di antara kemuliaan yang ada pada diri ahli ilmu ialah: pertama, ia mampu membawa kehidupan dengan ilmunya, mampu memberikan manfaat dan seluruh maslahat bagi manusia. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaisil khasiri asaba ardon fakana minha nakiyatun wabilatil ma." Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya, laksana hujan deras yang membasahi tanah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah perumpamaan bagi agama yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bawa ini dengan hujan yang turun merata pada saat manusia membutuhkannya. Begitulah keadaan manusia sebelum beliau diutus. Sebagaimana hujan dapat menghidupkan negeri yang mati, demikianlah pula ilmu-ilmu agama dapat menghidupkan hati yang mati. Hujan di sini yang dimaksud ialah seorang ahli ilmu agama yang taat dan faqih akan ilmu agama di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam menjelaskan hadis ini, Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu dan hidayah yang dibawanya dengan hujan, karena keduanya membawa kehidupan, manfaat, makanan, dan obat, dan seluruh maslahat bagi manusia. Semuanya itu tidak ada kehidupan dan keteraturan padanya kecuali dengan ilmu dan hujan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengumpamakan hati dengan tanah yang terkena air hujan, karena tanah adalah tempat yang dapat menampung air. Lalu tumbuhlah bermacam-macam tanaman yang bermanfaat, sebagaimana hati yang menampung ilmu, kemudian berbuah dan tumbuh sampai terlihat keberkahannya dan buahnya. Para ahli ilmu, mereka ialah termasuk orang-orang yang berbahagia, dan yang pertama lebih tinggi derajatnya dan kedudukannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim." Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Al-Jumu'ah ayat 4. Kedua, orang yang berilmu mereka lah ahlul khosyah. Siapakah ahlul khosyah itu, jamaah sekalian? Ahlul khosyah ialah mereka yang paling takut kepada Allah. Siapakah mereka? Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, mereka ialah para ulama serta para ahli ilmu. Mengapa demikian? Jawabannya karena ilmu yang mereka miliki mampu membuat mereka mengenal akan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Mereka mengetahui bahwa mereka hanyalah Abdullah, hamba Allah, yang lemah dan tidak memiliki daya apapun kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Innallaha azizul ghafur." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran surat Fatir ayat 28. Orang yang berilmu pasti yang memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Sang Khalik. Rasa tersebut akan berbuah manis bagi kita, akan memberikan kebahagiaan bagi kita di surga kelak. Apa balasannya wahai hadirin sekalian? Balasannya ialah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Yang lomba kompetisi
Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga, ya, dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dan demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8. Dua dalil di atas ditunjukkan kepada ahli ilmu. Mereka mendapatkan balasan yang luar biasa berupa surga dan yang Allah khususkan bagi ahli ilmu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil tirari billahi jahal. Rasa takut pada Allah Ta'ala sudah cukup dikatakan sebagai ilmu. Anggapan bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan seseorang sudah cukup dikatakan sebagai kebodohan. Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, para hadirin, manusia akan menjadi sempurna dengan mengenal kebenaran, dengan berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu ialah orang yang memiliki kesempurnaan, yakni orang yang selamat dan juga tidak merugi. Allah Ta'ala berfirman, wal asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati supaya menatapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia menjadi sempurna jika ia menyempurnakan dirinya sendiri dan orang lain. Penyempurnaan ini dengan memperbaiki ilmu dan amal, perbaikan kekuatan ilmiah dengan beriman, perbaikan kekuatan amaliyah dengan beramal soleh, menyempurnakan yang lain dan mengerjakan ya dengan dan sabar, lalu bersabar dalam berilmu dan beramal. Maka dari itu, hendaknya kita sebagai seorang muslim harus tumbuh di atas ilmu agama yang benar, tumbuh di atas akhlak yang baik, tumbuh dengan pemahaman dan ilmu yang sahih. Kita jadikan diri kita bahagia dan ilmu, selamat dengan ilmu yang kita miliki di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, kami mengajak kaum muslimin, khususnya bagi para pemuda, mari bersama menuntut ilmu agama, menghilangkan kejahilan diri kita, menumbuhkan ilmu pada hati dan pikiran kita. Niscaya kita akan mendapatkan buah dari ilmu tersebut, buah yang akan membuat kita kenyang dan senang selama-lamanya, buah yang tidak ada habisnya jika kita belajar dan memetiknya langsung serta menjaganya dengan sebaik-baiknya. Janganlah terlena dengan kehidupan masa muda yang penuh dengan kejahilan, keglamoran, dan pergaulan bebas. Akan tetapi, jadilah pemuda yang berilmu, pemuda yang tumbuh di atas ilmu yang benar, sehingga nanti kita akan dicintai, disayangi, bahkan dikenal oleh penduduk bumi, dan bahkan dikenal oleh penduduk langit, dikarenakan ilmu yang kita miliki. Kota Tanjung Pinang, ibu kota Kepri, kota yang damai, indah, berseri. Saya cukupkan tausiah saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menyentuh hati Dewan Juri. Pergi ke laut mencari lokan, sambil berjalan mencari latu. Cukup sekian yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.